Pengelolaan sumber daya alam. Prinsip umum dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan umat manusia cenderung tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas atau langka. Kelangkaan sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor utama dalam kajian ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dan karena faktor kelangkaan itu pula, maka dibutuhkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Tingkat ketersediaan dalam kelangkaan sumber daya memberikan indikasi tentang bagaimana seharusnya pengelolaan sumber daya yang langka dimaksud agar tidak mengancam kelestariannya dengan tanpa atau meminimalkannya terjadinya degradasi lingkungan. Macam dari karakterisasi sumber daya tidak hanya menggambarkan bagaimana pentingnya sumber daya tersebut, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sebaiknya sumber daya itu dikelola agar memenuhi kebutuhan umat manusia tidak hanya masa kini tapi juga masa yang akan datang. Ada 4 hal yang perlu dicatat dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut Irawan tahun 1992, biaya pengambilan penggalian semakin tinggi dengan semakin menipisnya ketersediaan sumber daya alam tersebut. Kenaikan dalam biaya pengambilan penggalian sumber daya alam kami diperkecil dengan diketemukannya deposit baru serta adanya teknologi baru. Sebidang tanah tidak hanya bernilai tinggi karena adanya sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya, tetapi juga karena adanya opportunity cost berupa keindahan alam tersebut. Juga perlu diingat dan dibedakan antara penggunaan sumber daya alam yang bersifat dapat dikembalikan lagi dan penggunaannya sumber daya yang tak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Tinjauan pengelolaan sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semenjak telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kewenangan daerah adalah mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan bidang lain yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah atau PP. Khusus mengenai pengelolaan sumber daya alam, maka kewenangan daerah adalah mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan batasan kewenangan daerah pengelolaan sumber daya alam tersebut. Konsep pengelolaan berwawasan lingkungan, Sustainable Development. Dalam konsep dasar pembangunan berwawasan lingkungan, dan 2 aspek penting yang menjadi perhatian utama ialah lingkungan atau ekologi, di environment, dan pembangunan atau development. Adalah perkembangannya konsep PBL ini telah melahirkan pemikiran yang cukup variatif sesuai dengan konteks dan kepentingan tertentu. Namun demikian, secara umum konsep ini mengacu pada bagaimana mengharmoniskan 2 kepentingan, yaitu pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dan sumber daya. Bahkan Relkip 1991 berpendapat bahwa konsep PBL ini masih sangat kabur. Paling tidak dilihat dari bagaimana mengimplementasikannya. Selanjutnya, definisi PBL yang populer adalah seperti yang dikemukakan pada Brundtland Report, Our Common Future 1987, yaitu pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses perubahan dalam mana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan, teknologi, perubahan institusi adalah semua berbeda dalam keselarasan dan meningkatkan potensi masa kini. Dan yang datang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi harus berjalan selaras dengan kepentingan lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya memenuhi kepentingan generasi mendatang sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang. Landasan hukum, prinsip, dan upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Landasan hukum. Landasan hukum tentang konservasi sumber daya alam
di Indonesia adalah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Prinsip konservasi alam. UNESCO menyebutkan bahwa untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya di dunia ada beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini yang kemudian disebut sebagai first principle. First principle ini akan menjadi dasar acuan dalam melakukan konservasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Pemetaan yang tepat. 2. Tangible dan intangible budaya. 3. Keaslian. 4. Menjaga dan menghidupkan kembali nilai budaya. Konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan KSDAL (SKADAL) adalah tanggung jawab semua umat manusia di muka bumi karena pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan, tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administratif pemerintahan negara. Oleh karena itu, upaya konservasi harus menjadi bagian integral dari pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di negara maupun akan terkait dengan kepentingan negara lain maupun kepentingan internasional. SKADAL menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh umat di muka bumi, sehingga perlu dipertimbangkan terjalinnya jaringan kelembagaan baik secara regional, nasional, bahkan internasional. Salah satu contohnya adalah Taman Nasional. Taman Nasional merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang telah memiliki kelembagaan cukup kuat di berbagai negara. Berbagai bentuk kerjasama internasional diakui sangat berarti bagi negara-negara yang kurang mampu dalam menangani sendiri kawasan konservasi yang dimilikinya. Hal ini mengimplementasikan suatu mekanisme untuk memikul biaya secara bersama-sama melalui pembagian yang adil antara biaya dan manfaat dari pengelolaan kawasan konservasi, baik di antara bangsa dan kawasan yang dilindungi serta masyarakat sekitar. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaannya dengan tepat, memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Keberadaan sumber daya alam sebagai modal dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa dengan tepat mempertahankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup. Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan, pencemaran, dan bencana alam akibat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi sumber daya alam untuk pembangunan nasional. Saat ini masalah yang dihadapi dengan pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup semakin kompleks. Karena dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan dan diperkirakan akan bertambah besar apabila tidak diantisipasi melalui kegiatan adaptasi, mitigasi, dan konservasi. Kegiatan ini merupakan upaya
atau tindakan untuk menjaga keberadaan SDAL secara terus-menerus kesinambungan baik mutu maupun jumlah sehingga dapat menghemat penggunaan sumber daya alam dan memperlakukannya berdasarkan hukum alam.